Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas ujian akhir semester analisis perbankan syariah dengan dosen pengampu Muhammad Imran SE MAK. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Reski Aulia dengan NIM 2022-050-102-018 dengan program studi perbankan syariah. Baik, materi pembahasannya akan saya presentasikan ada 5. Yang pertama, penentuan nisbah dan profit margin dalam pembiayaan syariah. Yang kedua ada manajemen proses, dokumentasi, dan pengawasan pembiayaan di bank syariah. Yang ketiga ada kebijakan dan teknis pembiayaan di bank syariah. Yang keempat ada analisis kelayakan pembiayaan bank syariah. Yang terakhir ada pengawasan dan penanganan pembiayaan bank syariah. Untuk materi pertama, saya akan menjelaskan mengenai sistem syirkah atau bagi hasil dan penentuan nisbah bagi hasil. Konsep akad mudharabah dan bagi hasil. Akad mudharabah yakni akad bekerja sama yang dilakukan antara dua belah pihak, yakni sohibul mal sebagai penyedia dana dan mudharib sebagai pengelola dana. Dalam akad ini akan memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan usaha dan juga kemungkinan kerugian usaha. Keuntungan disinilah yang akan dibagi menurut kesepakatan yang telah dituangkan dalam akad mudharabah berupa besarnya nisbah bagi hasil. Sedangkan dalam hal kerugian ditanggung oleh sohibul mal selama kerugian itu bukan diakibatkan kelalaian mudharib. Beda halnya apabila kerugian itu disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian mudharib, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Selanjutnya, langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menentukan bagi hasil yakni yang pertama, menentukan besarnya nilai rasio bagi hasil yang dibuat dan diputuskan di awal akad yang berdasar pada kemungkinan untung dan rugi. Kedua, besaran nilai rasio didasarkan pada jumlah keuntungan yang didapatkan. Yang ketiga, besarnya nilai bagian bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Keempat, ada bagi hasil yang didapat berdasarkan dari keuntungan atas usaha yang dijalankan. Sedangkan jika terjadi kerugian usaha, maka menjadi tanggung jawab bersama. Yang terakhir ada besaran jumlah laba yang diperoleh didasarkan pada jumlah pendapatan yang diperoleh. Selanjutnya, kegiatan bank syariah harus berasaskan prinsip syariah, yaitu kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur berikut. Yang pertama, unsur riba. Riba merupakan penambahan atas pendapatan yang dalam syariat itu diharamkan dan menjadikan transaksi itu tidak sah secara syariat. Antara lain terjadi dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama, baik itu dalam hal kualitas, kuantitas barang, dan waktu penyerahan atau juga terjadi di dalam kegiatan transaksi pinjam-meminjam, yang di dalamnya mempersyaratkan nasabah mengembalikan dana pinjaman itu melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu pinjaman. Yang kedua ada maisir, merupakan transaksi mengandung ketidakpastian dalam kegiatan usaha yang dilakukan. Selanjutnya ada gharar, merupakan transaksi yang objek transaksinya tidak jelas atau tidak memiliki ketidaktahuan keberadaannya, juga transaksi yang tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur di dalam syariat. Selanjutnya ada haram, merupakan transaksi yang objeknya itu dilarang dalam syariah Islam. Yang terakhir ada zolim, merupakan transaksi yang mana menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain.
Penentuan profit margin dalam akad tijarah. Perbedaan kredit dan margin keuntungan. Kredit merupakan kegiatan pemberian utang, uang atau barang kepada pihak yang membutuhkan dan mengharapkan imbalan atau upah atas barang atau uang tersebut berupa bunga kredit atau juga bisa pemberian prestais kepada seseorang yang mempunyai harapan. Pengembalian prestais ini juga disertai dengan keuntungan yang lain juga. Sedangkan margin keuntungan merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen perusahaan secara keseluruhan, yang ditujukan oleh besar kecilnya keuntungan yang diperoleh perusahaan yang berhubungan dengan penjualan dan investasi. Selanjutnya, yang materi kedua ada manajemen proses, dokumentasi, dan pengawasan pembiayaan di bank syariah. Pembiayaan merupakan aktivitas utama bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Manajemen proses, dokumentasi, dan pengawasan pembiayaan di bank syariah sangat penting untuk memastikan transparansi, kepatuhan, dan efektivitas dalam penyaluran dana. Dalam hal ini, kita akan mengeksploitasi lebih lanjut mengenai 3 aspek kunci tersebut dalam konteks perbankan syariah. Yang pertama, manajemen proses penyaluran dana, yang di mana ada pengumpulan informasi, evaluasi kredit, dan penyaluran dana. Selanjutnya, dokumentasi administratif penyaluran dana dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada transparansi, yang kedua ada kepatuhan syariah, yang ketiga ada penyaluran dana. Selanjutnya ada pengawasan penyaluran dana juga terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, audit internal, yang kedua ada otoritas pengawasan, yang ketiga ada pelaporan berkala. Selanjutnya, prinsip-prinsip penyaluran dana ada 4. Yang pertama, larangan riba. Bank syariah tidak diperbolehkan membebankan atau menerima bunga dalam transaksi keuangan, melainkan menggunakan skema bagi hasil, jual beli atau sewa. Yang kedua ada kepatuhan syariah, yang ketiga ada transparansi dan keadilan, yang keempat ada tanggung jawab sosial. Materi ketiga yaitu kebijakan dan teknis pembiayaan di bank syariah. Konsep dasar bank syariah merupakan landasan yang kuat yang mengatur operasional dan aktivitas keuangan bank syariah. Hal ini mencerminkan komitmen institusi tersebut untuk mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam dalam segala aspek bisnis mereka. Kebijakan pembiayaan di bank syariah. Kebijakan pembiayaan di bank syariah merupakan salah satu aspek penting yang menjadi fokus utama dalam operasional bank tersebut. Selanjutnya, teknik pembiayaan di bank syariah. Salah satu teknis pembiayaan umum digunakan oleh bank syariah adalah murabahah, yang merupakan bentuk pembiayaan jual beli dengan markup harga. Dalam transaksi murabahah, bank syariah membeli barang yang diminta oleh nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang ditetapkan sebelumnya. Materi keempat ada analisis kelayakan pembiayaan bank syariah. Pengertian pembiayaan. Pembiayaan atau financing yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik digunakan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah
pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Adapun jenis-jenis pembiayaan, yang pertama itu pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produktif dalam arti luas, yaitu peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Yang kedua ada pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Yang pertama, pembiayaan mudharabah adalah kontrak antara dua pihak di mana satu pihak berperan sebagai sohibul mal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh mudorib sesuai dengan rukun dan syarat. Yang kedua ada pembiayaan musyarakah atau sering disebut syarikah atau syirkah, berasal dari fi'il madi yang mempunyai arti sekutu atau teman, perseorangan, perkumpulan, dan perserikatan. Syirkah dari segi etimologi berarti campur atau pencampuran. Maksud dari pencampuran di sini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan bagian yang lain sulit untuk dibedakan lagi. Pembiayaan dengan prinsip jual beli, yaitu pembiayaan murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga pokok, perolehan, dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Selanjutnya, pembiayaan salam, pembiayaan istisna, dan pembiayaan dengan prinsip sewa meliputi pembiayaan ijarah mutahiyyah bitamwil, dan surat berharga syariah. Selanjutnya, aspek-aspek yang digunakan dalam analisis kelayakan pembiayaan. Aspek yang pertama ada aspek yuridis, aspek yang kedua ada aspek pemasaran, aspek yang ketiga ada aspek manajemen dan organisasi, aspek yang keempat ada aspek teknis, aspek selanjutnya ada aspek keuangan, aspek jaminan, aspek sosial ekonomi, dan analisis dampak lingkungan atau AMDAL. Materi terakhir yaitu pengawasan dan penanganan pembiayaan bank syariah. Jenis-jenis pembiayaan pada bank syariah yaitu ada 6. Yang pertama, pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, dan ijarah. Penyusunan rencana pembiayaan. Dengan pembiayaan sebagai bisnis utama, maka perencanaan pembiayaan merupakan kegiatan yang penting meliputi kegiatan-kegiatan menentukan tujuan pemberian pembiayaan, bagaimana menetapkan sasaran, program dari sektor-sektor ekonomi mana yang akan dibiayai. Dilihat dari segi jangka waktu, perencanaan pembiayaan bisa jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Perencanaan jangka panjang biasanya sekitar 5 tahun. Jangka menengah berkisar 3-5 tahun dan jangka pendek 1 tahun. Faktor-faktor dalam perencanaan pembiayaan. Yang pertama, kondisi ekonomi dan moneter secara makro, kemampuan customer dan manajemen. Strategi pemasaran produk-produk, daya beli masyarakat, komposisi serta kemampuan menghimpun dana, tingkat margin dana dan pembiayaan yang berlaku, serta tingkat margin dana dan pembiayaan pesaing.